Well, sebelumnya aku ucapin terima kasih buat kamu yang udah ngeklik video ini. Dan gimana nih? Udah pada nonton film Kuasa Gelap belum? Pastinya udah pada nonton ya. Ini film jujur seru ya. Dan di film ini nih, itu mengangkat sebuah cerita atau mengangkat sebuah tema tentang The Exorcist atau ritual pengusiran roh jahat gitu. Dan ya kamu tahu ya, seperti yang sudah pernah kita dengar-dengar ya, kalau yang namanya kerasukan gitu, itu biasanya tuh dia tuh yang kerasukan tuh bilang ya, kalau rasanya tuh lelah, badannya tuh sakit ya. Tetapi kamu tahu nggak, ada seorang perempuan nih yang harus mengalami ritual pengusiran setan itu sampai 67 kali. Dan ini nih ada salah satu cerita legend yang kamu wajib tahu nih, yaitu cerita tentang si Anneliese Michel yang ya dia itu harus mengalami sebuah ritual pengusiran setan sampai ya seperti aku bilang tadi 67 kali ya. Dari yang semulanya dia kayak gini nih sampai akhirnya seperti ini nih. So gimana ya semua ini bisa terjadi? Nah, aku bakal ceritain semua dari awal sampai akhir. So langsung aja kita ke ceritanya. Oke deh Bam, Anneliese Michel ini lahir pada 21 September 1952 di Bavaria ya, di daerah Jerman sana. Dan dia berasal dari keluarga Katolik nih. Dan dia juga dibesarkan bersama 3 saudaranya. Terus si Anneliese Michel ini dikenal ya sebagai seorang yang pintar dan sangat religius. Terus nih ketika Anneliese berusia 16 tahun, pada tahun 1968, dia untuk pertama kalinya kehilangan kesadarannya nih. Bisa dibilang ya malam itu dia merasa kalau seperti ada yang menekan dadanya nih, sehingga menahannya untuk bangun dari tidurnya gitu. Jadi bisa dibilang ya dia tuh nggak bisa bergerak ya. Atau mungkin bisa dikatakan mirip ketindihan kali ya. Dan setelahnya nih memang kayaknya nggak terjadi apa-apa ya, sampai akhirnya di tahun 1969 ya, hal ini terjadi kembali kepada Anneliese gitu. Dan hal ini juga membuat ibunya Anneliese Michel ini merasa khawatir gitu dengan keadaan anaknya. Dan ibunya akhirnya memutuskan untuk membawa atau memeriksakan anaknya kepada dokter keluarganya, yaitu Dr. Vogt ya, yang merupakan ahli saraf, dan Dr. Lutz yang memeriksa Anneliese melakukan EEG atau salah satu tes yang dilakukan untuk memeriksa otak untuk mendeteksi adanya kelainan dari otak nih. Terus nih ketika hasil tadi itu keluar atau hasil pengecekan itu keluar, mereka tidak menemukan sesuatu yang aneh gitu pada si Anneliese Michel ini. Ya udah deh, waktu pun berlanjut, namun setelah beberapa tahun kemudian, atau tepatnya itu di tahun 1972, Anneliese Michel ini kembali merasakan atau mengalami kejang-kejang dan tidak menyadarkan diri gitu. Karena dirasa kondisi Anneliese Michel ini mengkhawatirkan, keluarganya itu ya memutuskan untuk membawa si Anneliese ini ke dokter lagi ya. Dan sesampainya mereka di dokter ya, akhirnya setelah pemeriksaan Anneliese itu ya cuma dikasih obat kejang-kejang gitu. Dan nggak sampai di situ nih ya. Akhirnya para dokter juga memutuskan untuk kembali nih memeriksa si Anneliese nih pakai EEG yang tadi. Terus ya gitu, hasilnya itu keluar dan sama aja nih. Mereka nggak menemukan hal-hal aneh pada saraf-saraf si Anneliese Michel nih. Terus nih di tahun selanjutnya bukannya berkurang dia, intensitasnya itu semakin meningkat gitu. Di mana di tahun 1973 ya, si Anneliese Michel ini nggak cuma kejang-kejang aja nih. Tetapi dia saat ingin tidur itu mendengar suara ketukan-ketukan gitu ya. Ditambah lagi nih, dia udah mulai mendengar suara-suara yang mengatakan kalau dia bakal masuk neraka. Terus nih suasana horor itu udah mulai terasa di rumah itu, di mana nih salah satunya ibunya si Anneliese ini pernah melihat si Anneliese itu pernah duduk lama menatap patung Bunda Maria, di mana itu mata si Anneliese itu seluruhnya itu menghitam. Dan si ibunya Anneliese ini melihat kalau si Anneliese itu seperti tangannya itu memiliki cakar. Ya udah deh, nggak pakai nunggu lama, ibunya Michel nih atau Anneliese Michel segera menghubungi Dr. Vogt dan Dr. Lutz ya. Pada Dr. Lutz, Anneliese mengatakan dia sering melihat wajah-wajah iblis dan dia juga merasakan iblis-iblis itu seperti sudah merasuki tubuhnya. Namun di sisi lain, Anneliese dan keluarganya juga mengatakan mulai mencium bau-bau yang gak lazim. Dan setelah kejadian-kejadian aneh itu, akhirnya ibu Anneliese memutuskan untuk membawa Anneliese mencari seorang pastor atau romo yang merupakan imam para Katolik nih. Dan akhirnya mereka menemukan pastor Ernst Alt dan menceritakan semua kejadian yang dialami sama si Anneliese.
Pada bulan November, ya, di tahun yang sama, 1973, ibu analis juga membawa si analis ini kepada psikiater ya. Dan dari pemeriksaan psikiater, si analis ini diagnosis menderita penyakit saraf dan epilepsi nih. Terus nih si dokter juga akhirnya memberikan obat yang dosisnya itu lebih tinggi dari obat sebelumnya. Namun sayangnya nih ya, setelah dia meminum obat-obatannya tadi, ini tidak membuat keadaannya itu ya tambah membaik gitu. Malahan si analis ini akhirnya itu menjadi depresi. Dia juga nih ya, sampai ya udah mulai mencoba untuk mengakhiri hidupnya gitu. Belum lagi tingkahnya tuh semakin aneh, di mana kadang-kadang dia tuh tiba-tiba tuh teriak sendiri. Terus dia juga mulai menghancurkan tanda-tanda religius yang ada di rumahnya. Dan yang paling ekstrim nih, dia sudah mulai menyerang keluarganya sendiri gitu. Setelah nih kejadian-kejadian yang emang udah di luar nalar itu terjadi nih, akhirnya Pastor Rodwick datang ke rumah mereka dan mengatakan kepada orang tua si analis kalau si analis ini kerasukan roh jahat. Mendengar hal itu, orang tua si analis ini meminta kepada Pastor Rodwick untuk melakukan ritual pengusiran roh jahat tersebut. Namun nih yang anehnya, Pastor Rodwick itu menolak permintaan orang tuanya. Ini kira-kira kenapa ya? Terus ya udah deh ya, karena tadi Pastor Rodwick itu menolak, akhirnya nih analis melakukan pengusiran setan itu dibantu sama Pastor Ernst Alt dan Pastor Arnold Ernst nih. Di mana pada tanggal 24 September 1975, analis Michelle mulai melakukan pengusiran setan nih. Pada saat itu beberapa sesi ya sempat direkam gitu dengan kaset, di mana ritual pengusiran setan pada analis Michelle terdiri dari 67 sesi. Ich hab berichtet, so dass ich in dem Wald drin bin. Ich trag dir die Rotznase noch so lang, bis es lebt wird. Saublöde Wein. Für uns geht's kein Zurück. Nee. Terus nih ya, kamu bayangin lagi nih, ini pengusiran setannya itu ya dilakukan 1 atau 2 kali itu setiap minggunya, yang berlangsung hingga 4 jam. Dilakukan selama sekitar 10 bulan pada tahun 1975 sampai 1976 nih. Pada saat itu nih analis ya sudah berhenti ya meminum obat dari para dokter, dan orang tuanya juga mulai berhenti berkomunikasi dengan dokter nih, dan hanya mengandalkan ritual pengusiran setan saja. Terus nih ya, yang sangat mengherankan, ternyata nih analis dirasuki oleh beberapa iblis nih. Jadi nggak cuma satu ya. Dan pastor sempat menanyakan nih, siapa saja iblis-iblis yang ada di tubuhnya si analis. Dan selama analis mengalami 67 ritual tadi ini, dia juga nih mulai mengalami kerusakan pada beberapa bagian tubuhnya nih. Dia juga mulai menyakiti dirinya sendiri, seperti membenturkan kepalanya ke tembok ya, dan menggigit lidahnya. Duh, nggak kebayang nih. Dan kakinya juga mulai mengalami kelumpuhan. Ich, der Judas und der Nero, der Kain und der Hitler. Fetzt immer. Das ist der 6. Oh, den haben wir gelogen. Den habt ihr natürlich. Beuh, kamu bayangin ya, 67 sesi berarti 67 kali. Kamu pasti pernah ya dengar atau ya ngelihat gitu. Katanya ya kalau orang kesurupan itu pastinya itu badannya tuh lelah, sakit gitu. Ini itu baru 1 kali. Ini sampai 67 kali. Nggak kebayang ya. Jadi nih kalau kita perhatikan ya, memburuknya kondisi fisik analis itu ada beberapa hal ya penyebabnya. Dimana nih salah satunya ya, karena si analis ini sudah mulai mencoba menyakiti dirinya, itu sampai membuat orang tuanya tuh terpaksa harus mengikat sementara itu si analis ya, biar dia itu nggak menyakiti dirinya. Dan yang lebih anehnya ini di mana itu si analis itu nggak mau makan karena dia itu dibisiki sama iblis-iblis yang ada di dalam dirinya untuk tidak makan. Nah ini membuat kondisi fisik si analis itu semakin memburuk. Ya udah deh, karena kondisi-kondisi tadi nih ya, apalagi nggak makan kayak aku bilang tadi, udah pasti tubuhnya si analis ini jadi kurus ya. Tetapi nih yang anehnya, itu dia nggak makan ya badannya kurus, tetapi tenaganya itu gede banget. Nah ini yang membuat aduh heran kita pastinya. Terus nih pada tanggal 30 Juni 1976, untuk terakhir kalinya analis melakukan ritual pengusiran setan, analis berkata tolong pengampunan. Dia juga mengatakan kepada ibunya kalau dia tuh takut
Dan keesokan harinya, tepat pada tanggal 1 Juli 1976, Annelies Michel akhirnya itu meninggal di rumahnya. Terus nih Beb, dari hasil otopsi itu mengatakan bahwa penyebab meninggalnya si Annelies Michel itu karena hampir 1 tahun itu dia itu dalam keadaan kekurangan gizi dan dehidrasi gitu. Ya belum lagi ya di setahun itu ya di akhir-akhir ya pasti dia juga terus melakukan ritual pengusiran gitu. Ya udah pasti ya, dimana iblis itu mengatakan bahwa kamu nggak boleh makan. Dia juga udah mulai menyiksa diri. Itu kondisinya udah. Di saat dia meninggal, Annelies ini hanya memiliki berat badan itu sekitar 30 kg ya. Dan setelah kematian si Annelies Michel, orang tua dan pastornya ini, Pastor Alt dan Pastor Rand itu dituduh pembunuhan karena kelalaian kepada si Annelies. Sehingga orang tua Annelies serta pastor tadi dipenjara selama 6 bulan penjara dan penangguhan atau denda selama 3 tahun. Di balik kepercayaan orang tuanya Annelies terhadap pengusiran setan, dari segi medis mengatakan bahwa Annelies Michel tidak kerasukan melainkan efek psikologi karena pendidikan agama yang ketat dan epilepsinya. Tapi di web kita nggak tahu ya asumsi mana nih yang menurut kamu nih cocok nih, karena ada berbagai asumsi ya, dari segi asumsi ya dari segi medis gitu ya, itu mereka mengatakan seperti itu. Tapi dari segi ya kalau dibilang dari segi mistisnya atau ya hal-hal lainnya itu mempunyai asumsi tersendiri. Terus buat kamu gimana? Langsung aja deh kamu komen di bawah ya. Oke deh Fem, aku ucapin terima kasih buat kamu yang udah nonton dari awal sampai akhir ya, dan kayaknya ini udah lumayan panjang ya. Dan semoga kita tadi bisa jadi teman cerita kamu ya. Aku minta maaf nih kalau ada kesalahan-kesalahan kata dan kesalahan-kesalahan lainnya. Aku minta maaf. Sampai jumpa lagi di video-video oke yang lainnya di Aji Fem, because you my family. Bye-bye.